Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah, seorang hamba wajib mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin sempurna tauhid seseorang, maka ia akan semakin bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal adalah bentuk kesembuhan hati dalam bersandar kepada Allah taala untuk mendapatkan kemaslahatan baik menyangkut urusan dunia maupun akhirat. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat At-Tolak ayat 2 dan 3 yang artinya, dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan jadikan baginya jalan keluar dan memberi rizki dari arah yang tiada ia sangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, maka dia itu cukup baginya. Sungguh tauhid dan tawakal menjadi dua hal yang tak bisa dipisahkan. Nah pemirsa, hari ini insya Allah kita akan belajar bersama perspektif tasawuf dengan tema tauhid dan tawakal. Seperti biasa sudah hadir di studio ada gurunda kita semua, Kiai Haji Haris Hakam. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, sehat ya? Alhamdulillah sehat walafiat, amin, berkah, amin. Panjang umur. Amin, amin. Semoga selalu sehat. Amin, jadi amin. Setiap weekend terutama bisa berbagi ilmu ya, amin. Perspektif tasawuf kepada kami-kami ini yang masih fakir ilmunya Masya Allah. Jadi kita bisa belajar banyak Pak Kiai. Nah, bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda berupa teks maupun video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Pak Kiai melalui sambungan Zoom yang nanti akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Nah, Pak Kiai, kita bicara tauhid dan tawakal. Banyak kemudian orang yang seolah-olah mengasosiasikan tawakal itu sama dengan pasrah. Jadi kalau ya udahlah ya kan takdir buruk, takdir baik itu kan sudah Allah tentukan. Bahkan sebelum kita diciptakan. Sampai akhirnya kemudian ya udahlah berusaha mah ya semampunya aja. Atau malah mungkin ada yang berpendapat nggak usah berusaha aja kan sudah Allah gariskan seperti apa. Nah bagaimana kemudian kita bisa memahami ini terutama dilihat dari kacamata tasawuf. Tafadhal. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du Mbak Mila dan para pemirsa. Tawakal itu kalau disederhanakan, bagaimana kita menitipkan sesuatu kepada orang yang kita percaya. Ya, jadi tawakal itu menitipkan sesuatu kepada orang yang kita percaya. Yang pekerjaan yang kita wakilkan itu nanti akan diselesaikan secara baik. Jadi konsep tentang advokasi, advokat, pengacara itu sebenarnya berangkat dari sebuah pemahaman tawakal. Bagaimana urusan kita menyerahkan kepada seseorang, dia atas nama kita menyelesaikan satu masalah. Ya, kalau kita tawakal kepada Allah itu maknanya urusan yang sudah kita pekerjakan, keberhasilan dan tidaknya kita serahkan sama Allah. Itu tawakal. Nah, jangan lupa memang tawakal ini dia lahir dari sebuah tauhid yang benar. Tauhid yang benar, oke. Tauhid yang benar. Jadi ketika tauhid yang tidak tepat, maka dia bisa jadi menyerahkan urusannya itu kepada bosnya. Jadi waktu dia kasih orang tips, ya, dia kasih orang amplop, maka dia bergantungan kepada orang itu yang bisa meluluskan hajat dia. Nah itu tawakalnya dia namanya tidak lahir dari sebuah tauhid yang benar. Tawakal yang salah. Ya, tawakal yang salah. Nah, tetapi juga sebelum kita bisa memahami tawakal, memang pemahaman tentang tawakal itu sekurang-kurangnya ada tiga. Ada tiga, oke. Pertama, ada orang yang tawakal itu, dia ayat tasaddaqal qalbu bi kalimati la ilaha illallah al-mutarajjim. Ya, bi ghairi dalilin, bi ghairi ma'rifatid dalil gitu. Orang yang membenarkan secara hati kalimat yang dia ucapkan la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Itu kan kalimat tauhid itu. Dia benarkan itu. Tetapi bi ghairi ma'rifati dalil, dia nggak tahu dalilnya. Tapi karena itu agamanya dia, dari nabi, dari Tuhannya, dari nabinya, dihantarkan oleh ulama, sudah dia gigit saja. Maka ini adalah akidatul awam, akidahnya orang awam. Pada umumnya orang seperti itu, meyakini itu. Nah yang kedua adalah orang yang meyakini bahwa dalam mengesahkan Allah itu dia la fa'ila siwallah. Tidak ada yang bisa melakukan segala sesuatu itu kecuali Allah. Jadi
esanya Allah itu bukan cuma zatnya yang Iya. esa, tetapi semua perbuatan, semua pergerakan yang ada di alam semesta ini cuma Allah yang bisa melakukan. Termasuk gerakan kita. Ketika kita bergerak, kita berhenti, ketika kita melakukan, itu adalah bimasyiatillah, dengan gerakan Allah. Nah, orang-orang yang bisa memahami ini, dia sudah lebih tinggi dari pemahaman yang pertama. Betul. Ya, karena dia memahami bahwa itu adalah perbuatannya Allah. Atas izin Allah. Nah, yang ketiga itu orang yang memahaminya itu bahwa al-inkisab an basiratih. Ada keterbukaan dari mata batinnya. Nah, ini yang level yang ketiga. Mata batinnya yang bisa memahami bahwa segala sesuatu itu dia berporos kepada Tuhan. Jadi ibarat sebuah roda, tengahnya itu, porosnya itu adalah Allah. Maka putaran bagaimanapun juga sebuah kehidupan akan berporos kepada Tuhannya. Nah, orang yang ketiga ini, ainul basirah, punya mata penglihatan batin yang terdidik, yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang muqarrabin namanya, orang yang dekat dengan Allah semacam inilah orang yang tauhidnya yang bagus. Dia pasti kalau dia mau titipkan, dia nggak cari orang. Betul. Udah walaupun tahu, teknisnya melalui jadi perantaranya ya. motornya dia parkirkan, dia bayar pajaknya, dikunci dengan kunci double, kemudian dia tawakal. Jadi Nabi ketika ada orang sahabat ditanya, mana ontamu? Aku tawakal ya Rasulullah. Salah kata Nabi. Ya, ikil wa tawakal. Ikat dulu tambangnya baru kau tawakal. Jadi pemahaman yang kemudian tidak ada ikhtiar sama sekali, merasa semuanya kan udah Allah yang nanti jaga. Salah. Karena tawakal itu justru poinnya juga penekanannya pada usaha tadi, ikhtiar tadi ya Pak Kiai. Iya, betul. Oke. Nah, kalau misalnya kemudian harus ada ikhtiar tadi ya, tawakal itu sebenarnya harus kita set itu dari kapan Pak Kiai? Pada saat sebelum berikhtiar juga kita perlu tawakal, selama kemudian berikhtiar atau setelah kita berikhtiar? Setelah melakukan, ya. Sebelum kita lakukan itu kan kemarin kita pada episode yang lalu kita sudah bahas bahwa dia menggerakkan sayapnya itu dengan khauf dan roja. Roja, betul. Nah, setelah dia melakukannya, maka dia berpasrah diri kepada Allah. Nah, menitipkannya itu terserah Allah, berhasil. Jadi ketika orang sudah tawakal itu, dia nggak boleh punya keinginan. Oh. Mbak Mira pengen anaknya pintar gitu umpamanya. Kemudian dimasukkan ke lembaga pendidikan. Secara ikhtiar kan sudah maksimal kan? Semua maksimal. Selebihnya jangan punya keinginan lagi. Karena ikhtiarnya sudah maksimal. Maka Allah akan lebih memperbagus dan lebih bagus dari sebuah keinginan. Kenapa? Karena kalau kita masih punya keinginan, nanti bisa jadi terjadi itu yang lebih bagus lantaran cara berpikir kita tidak sampai, maka kita mengatakan tidak berhasil. Kan kesenjangan miskomunikasi dengan Tuhan kan di situ. Kita mintanya 9 dikasih 10. Karena kita nggak paham angka 10, maka kita katakan bahwa kita ditolak. Tidak berhasil. Oke. Nah, itu poin ya. Iya, jadi jangan ketika sudah misalnya bertawakal Allah, tapi kita masih tetap masih banyak punya buntutnya keinginan gitu. Berarti dia belum tawakal. Belum, oke. Kalau sudah tawakal ya sudah. Baik. Nah Pak Kiai, ini juga menarik. Bagaimana proses untuk membentuk tawakal ini kan juga gak dalam waktu 1-2 hari, tapi kan berproses ya. Artinya supaya kita juga itu tadi membangun tauhid dulu, baru kemudian berjalan beriringan dengan tawakal. Nah, nanti betul. Kita bahas ya. Urutannya begitu. Nanti kita akan bahas ya, Ya, Pak Kiai, di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah jeda yang satu ini.
Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Tauhid dan Tawakal. Pagi kita lanjutkan. Nah, proses untuk meraih atau berada di level kita sudah bisa berpasrah ya, atau bertawakal lah dalam konteks ini gitu ya, berserah diri, itu latihannya seperti apa? Prosesnya seperti apa untuk kita bisa mencapai level ini? Iya, tawakal itu harus dipahami itu dari beberapa level ya. Begini, dari tingkat kepemahaman dan ketauhidan itu, yang pertama itu digambarkan itu orang yang percayanya kepada Allah itu seperti orang yang percaya kepada seorang pengacara. Orang ya asikotu bil wakil ya, percaya kepada wakil. Ya, dia percaya seperti itu. Dan ini kepercayaan yang sebenarnya, kalau ini kan satu kepercayaan kepentingan, berdasarkan kepentingan. Bahkan kalau di dunia nyata ini kepercayaan yang komersial. Karena bisa saja pengacara kita itu dia mendapatkan keuntungan dari kita dan dari musuh kita. Ya. Nah, oleh karena itu kepercayaan asikotu billah yang semacam ini belum dianggap bagus. Yang level kedua tawakal itu ya, dia seperti kahalitif lima'a ummi. Seperti percayanya seorang anak kepada ibunya. Ini dia tidak akan layak khuzu min ghairiha. Dia nggak mau sesuatu itu selain dari mamanya, dia nggak mau. Maka orang yang tawakal semacam ini, dia sudah lebih tinggi, lebih bagus pemahamannya karena dia yakin benar pilihannya. Bahkan pada episode lalu kita menambahkannya itu, walaupun lebih jelek mamanya, dia pilih mamanya. Ketimbang yang cantik-cantik itu bukan mamaku, kata dia. Tak kenal soalnya. Ya, itu maka dia punya level yang lebih tinggi. Dan level yang tertinggi dalam tawakal itu, Al-Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari mengatakan, dikutip oleh Imam Al-Ghazali, awwalu maqamin fit tawakkul ayyakunal abdu baina yadayillah ya kalmaiti baina yadayil ghasil. Level makom tawakal itu ya, ketika seorang hamba di hadapan Allah itu kalmaiti baina yadayil ghasil, seperti mayit di tangan orang yang memandikannya. Jadi ya udah nggak. Yuqallibuhu kaifa syaa, diputar sana, diputar sini. Falaisa harakatun wala tadbir, dia tidak bergerak dan dia tidak melawan. Hanya dia masih hidup, bedanya itu saja. Kata Imam Ghazali, walakin ya'rifuhul hayat. Tapi dia tahu dia masih hidup. Cuma sikap dia kepada Tuhannya seperti orang yang sudah mati. Diem aja, dibalik, diguyur, dikasih sabun, dibersihin, dipakein baju, dibedakin, dipakein ya segala macam aksesorisnya, dia diem aja. Nggak punya kepentingan, nggak meminta, nggak protes, nggak minta ini, nggak minta itu. Itu yang paling tertinggi. Oke, Masya Allah. Jadi Pak Kiai, kalau saya sederhanakan nih misalnya, kita lagi pengen sesuatu, kita ikhtiar dulu nih. Misalnya lagi pengen ikut ujian apa gitu, belajar dulu, berdoa dulu segala macam, udah ikut ujian, kita tinggal pasrah sama Allah. Tinggal menunggu. Jadi ada elemen menunggu di situ. Iya, betul. Dan percaya Allah akan memberikan. Dia percaya makin benar. Pada level yang kedua saja dia udah yakin kalau mamanya pasti ngasih yang dia mau. Oke. Kalau yang ketiga kan udah lebih dari itu. Lebih dari itu, betul. Dia yakin mamanya pasti ngasih. Dan buah dari tawakal itu sebenarnya apa ya? Udah pasti akan indah ya bahasanya. Kita harus yakin gitu loh, maksudnya dengan asal kita sudah berikhtiar semampu kita. Anak ketika dia mendapatkan prestasi, dia nggak bangga berapapun orang membanggakannya sebelum mamanya mengatakan, aduh kamu ini hebat gitu. Masya Allah. Jadi dia bangga kalau Allah memujinya. Nah, itu yang kadang-kadang orang lebih suka mengekspos ketika dia bangun malam, memberitahukan kalau dia sedang bersedekah, sedang turun di masyarakat, bagian dari sebuah pengabdian.
Kenapa dia yang ada di benaknya, bagaimana respek orang terhadap yang kebaikan yang dia lakukan. Kalau saja yang ada di keinginannya, yang dia pertaruhkan itu adalah Tuhannya, maka itu sebenarnya yang lebih bagus. Oke, jadi sebenarnya juga itu adalah bentuk dan refleksi ketakwaan yang luar biasa ya, bisa tawakal gitu. Nah kadang-kadang kan Pak Kiai, maksudnya kita mengalami juga kesedihan ya, ada mungkin musibah yang datang tiba-tiba gitu misalnya. Nah kita juga perlu bertawakal juga kan. Maksudnya kadang-kadang kan kita suka, ya Allah kenapa sih harus ini yang terjadi dalam hidup saya? Kenapa? Sebenarnya hal itu boleh aja karena itu manusiawi. Ya, manusiawi. Tapi setelah itu. Ya, tetapi jangan lupa bahwa sebenarnya manusia itu tidak akan kuat memikul urusannya itu nggak kuat. Ya, nah itu setuju Pak Kiai ya. Manusia siapapun dia, urat sarafnya itu tidak akan kuat menghadapi masalahnya. Disitulah dia berfungsi Tuhan, memerlukan Tuhan. Fir'aun ketika di akhir hayatnya, ketika dia sudah tidak bisa lagi bertenaga, tidak mengandalkan kekuasaannya, sebenarnya kan dia mengakui adanya Tuhannya Musa. Cuma ibaratnya dia sudah di hujung penghidupan gitu loh. Nggak mampu orang kalau berhadapan dengan ya urusannya sendiri aja nggak mampu gitu. Betapa dia sangat membutuhkan ada orang yang membantunya, ada orang tempat meringankan ya dari beban yang dia punya itu. Itu namanya tawakal. Nggak berat jadinya. Iya ya Dan sebenarnya. udah nggak berat, yang kedua dia bangga. Ketika sesuatu itu yang sudah diseleksi oleh Tuhan, kemudian dia dapatkan, alhamdulillah, ini yang saya dapat ini sudah terbaik menurut Allah gitu. Oke. Jadi Pak Kiai, standar bahwa kita tuh sudah bertawakal secara baik, secara sempurna, itu indikatornya apa? Berhasil dan tidak berhasil buat kita bersyukur. Oke. Itu cirinya dia sudah berakhir. Ya, apabila dia berhasil dan tidak berhasil, wajahnya, ekspresinya sama, bahwa dia suka apa yang diberikan oleh Allah, itu namanya tawakal. Imam Ibnu Athaillah mengatakan, apa itu? Al-man'u ainul ita. Tidak sesuainya keinginan kita, itulah hakikat pemberian Allah yang sebenar-benarnya. Ya, Tidak sesuai. menurut kita itu nggak sesuai. nggak sesuai. Tetapi sebenarnya dalam kelayakan dan kepantasan pendirian Allah, itu yang pantas untuk kamu. Kenapa kita tidak bisa memahami gitu? Karena kacamata kita salah kita menggunakannya. Iya. Bukannya Allah salah memberikan, tetapi cara pandang kita yang tidak tepat. Nah, untuk melatih cara pandang itu, berarti kan kita harus punya ilmu, harus kenal Allah kan Pak Kiai? Wajib kan. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk yang, ya rasa-rasanya ya kita mungkin wajar ada orang yang masih ngeluh, yang masih merasa mungkin Tuhan nggak adil ya, karena mungkin ya itu tadi ya, ilmunya mungkin juga belum cukup ya untuk melihat hikmah itu tadi ya Pak Kiai. Iya betul. Jadi kan kita ingatkan lagi para pemirsa, mohon maaf, kita ingatkan lagi pelajaran kita yang lalu. Harus selalu diingatkan ini. Bahwa yang sedang kita bicarakan ini sudah level 3. Jadi kita mengerti benar tentang teologi tauhid. Mengerti benar tentang aspek syariah, kemudian kita sudah masuk pada tahapan ini. Artinya ada ilmu, ada instrumen sebelum kita masuk ke sini. Nah, jadi mutlak. Nggak akan, bayangkan saja ketika orang nggak mengenal tidak akan takut. Nggak mengenal tidak akan cinta. Nggak bakal dia menyerahkan kepada Tuhannya kalau seandainya dia tidak percaya dengan Tuhan. Makanya kalau dari rumah nih, mau keluar rumah diajarkan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Ketika dia mengatakan saya serahkan kepada engkau, ternyata tukang es seharian hujan, maka esnya nggak laku. Maka dia tidak boleh kecewa karena tadi waktu berangkat dari rumah dia bilang terserah engkau ya Allah.
Kalau dia kecewa, itu Ngedumel. namanya dia punya keinginan. Jadi kalau sudah tawakal, maka dia sudah tutup keinginannya, terserah engkau ya Allah. Karena kau pasti memberikannya yang terbaik. Oke, Masya Allah. Baik. Menjelang maghrib waktunya dia pulang, itu masih berat didorong. Jangankan orang beli, dikasih orang nggak mau. Dingin dikasih es, Iya, nggak ada yang dikasih mau gitu. Maka dibawa pulang. Kalau dia punya sifat ridho nih, kalau dia punya sifat ridho, nggak mungkin ini yang saya lakukan ini sudah saya pasrahkan dan ini pemberian Allah ini, nggak mungkin. Baik. Tapi kalau dia berpikirnya gini, nanti kalau di rumah Gimana? buat istri nanya gimana, buat anak itu gimana, dia nggak mau seperti itu. Berarti itu pemberian Allah itu parsial, tidak menyeluruh. Maka dia yakin ketika dia pulang sampai ke rumah, maka anaknya tidak mau jajan. Anaknya tidak mau minta uang. Baik. Istrinya pun selalu melihat suaminya itu sosok yang luar biasa. Sehingga dia sangat paham dengan macam-macam itu dan dia tidak menginginkan apa-apa. Baik, oke. Jadi cukup. Nah, siapa yang membentuk anaknya seperti itu, cara pola pikir suaminya itu bagian sebuah paket yang disebut dengan tawakal itu Masya tadi. Allah. Karena dia nggak mau. Coba kalau dia nggak seperti itu. Hujan, udah dibilang hujan nggak usah banyak-banyak bawanya, dia salah. Ngedumel. Kayaknya saya mungkin masih di tahap itu deh. Oke, Pak Kiai kita harus jeda dulu. Nanti kita Baik, akan ya. bahas dan lanjutkan terkait tawakal ini. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali setelah jeda yang satu ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Tauhid dan Tawakal. Pak Kiai, sebenarnya apa yang kemudian menghalangi seseorang atau seorang hamba itu untuk bisa meraih tawakal yang sempurna? Ya, penyebabnya Sulitnya. pemahamannya yang Pemahamannya ya, kurang. Jadi ilmunya. pemahaman yang kurang, dia tidak akan utuh bertauhid itu. Nggak bisa. Jadi kalau dibilang Allah itu tunggal, Allah itu esa, itu dia mengatakan atau memahami. Beda ya. Ya, kalau dia baru mengatakan, maka pondasinya nggak kuat. Oke. Bobotnya itu cuma berapa kilo yang bisa menahan pondasi itu. Tapi kalau pemahamannya yang sudah sampai yang semacam itu, maka dia tidak akan terbentur bagaimanapun juga, dia tidak akan goyang. Karena saking kuatnya di dalam dia memahami tentang ketauhidannya itu. Oleh karena itu ketauhidan dalam pengertian af'alullah, apa yang dilakukan oleh Allah terhadap kita sebagai objek dari perbuatan Allah itu punya kaitan, pahami dulu memang nggak ada zat lagi selain Allah gitu loh. Jadi wahid zatuhu wa af'aluhu wa sifatuhu. Allah itu esa zatnya, esa perbuatannya, esa sifatnya. Kalau itu tiga hal itu dipahami dengan benar-benar tauhid, maknanya mengesakan, nggak ada kekecewaan bahkan. Oh, ternyata yang saya pilih, yang saya rencanakan nggak cocok buat saya. Dari mana nggak cocok? Ada parameternya Tuhan nggak kasih, itu maknanya alat untuk mengukur panjang itu dengan meteran, berat itu dengan kiloan gitu. Oh, gitu nggak cocok ya berarti. Ya sudah. Oke Tuhan gitu ya. Seakan-akan begitulah. Kan itu tadi ya, berpasrah, bukan berpasrah, tapi udah menyerahkan aja sama Allah. Allah akan mengurusi segala urusan kita kok gitu ya. Iya. Karena Dan tidak punya keinginan. Itu tadi, tidak punya keinginan. Kalau kita masih ngedumel dan masih punya keinginan, artinya kita belum sepenuhnya Belum bertawakal. tawakal. Dan itu bisa menjadi parameter kita untuk melihat ukuran tauhid kita sudah baik atau belum ya Pak Kiai. Ya. Ya. Ada yang menarik lagi tentang tawakal ini, barangkali buat pemirsa akan bagus. Dalam salah satu hadis dikatakan ya yadkhulunal jannata
min ummatihi ya sab'una alfan akan bi ghairi hisabin, akan masuk dari umat Nabi Muhammad itu 70.000 masuk ke dalam surga tanpa ada hisab. Oh ya, betul, saya pernah dengar itu Pak. Nah, Ya. 70.000. 70.000. Kan sedikit sekali. Iya, 70.000 kalau dari umat Nabi Muhammad maka bisa jadi barangkali sedikit gitu. Tetapi jangan lupa kata 70 itu bukan angka 7 setelah 6. Oh iya. Untuk menggambarkan itu banyak, ada gitu. Nah, ketika ditanya mereka itu ada 4 kriteria. Pertama, layak tawun. Orang yang ketika punya hajat itu dia tidak lihat manusia. Yang dia lihat itu bagaimana aku memohon kepada Tuhanku. Layak tawun. Yang kedua, layastarkun. Mereka itu kalau sakit tidak berobat. Ya, layastarkun. Mereka tidak beruqyah. Ruqyah itu berobat. Kemudian walayatatayyarun, apabila dia berusaha, dia tidak menggantungkan kepada sinyal-sinyal keberhasilan. Nih kalau begini, ini berhasil. Analisanya kalau begini-gini, ini sempurna. Dia nggak mau gitu. Nggak mau. Tapi sebenarnya kan manusia kadang-kadang seperti itu penuh perhitungan Pak Kiai. Iya makanya masuk surganya kalau yang ini nggak ada perhitungan. Oke, karena semuanya udah baik Allah aja deh gitu ya. Iya. Nah, Wah. yang ketiga wa ala rabbihim yatawakkalun, mereka tawakal. Jadi sebelum tawakal itu ada pelengkap 3 lainnya. Ya, yaktawun, dia kalau punya hajat, ya Allah, dia ngomong sama Allah, ya Allah, sesungguhnya hambamu ini ingin gini-gini. Dia ngomong dulu sama Tuhan. Kemudian apa yang diilhami oleh Allah itu baru dia kerjakan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah akan memberi ilham kepada siapa saja yang baik dan yang buruk. Dia mau berdagang ke kiri apa ke kanan? Sebenarnya dikasih pilihan aja ya. Ya kan? Iya. Kalau orang yang tahu, yang ramai jalur ini, gini. Dulu waktu masih ada mikrolet, ada bis kota. Itu bis itu, gang itu dilewatin. Wah, kenceng orang dilewatin sama dia. Kenapa? Menurut dia di gang itu, gang B itu muatannya banyak. Padahal yang dia lewati itu jumlahnya sama dengan yang dia datangi gitu loh. Sementara dia dimaki oleh yang dilewatinya. Nah, dia menganggap lebih tahu dari Tuhannya gitu. Nah, jadi kalau orang yang bertakwa nggak begitu. Dia tidak akan melakukan itu karena dia yakin benar. Apa yang diberikan Allah itu sudah ukuran yang paling terbaik buat dirinya. Kalau dia yang menentukan itu, belum tentu Allah suka. Kan dalam perspektif kita itu juga ada istidraj. Iya. Tuh, ambil semua. Iya. Kesannya kan. Nah, jangan dianggap jaya, itu nikmat semuanya. Itu bukan prestasi. Itu murka. Ya. Cuma waktunya saja ya, yang ditunda. Oke, Pak Kiai. Artinya tadi kan sempat kalau misalnya ada orang sakit, ya udah deh saya terima, ini bagian dari mungkin Allah makasih saya nggak mau berobat lah, saya terima aja. Itu juga ini apakah itu bisa dikategorikan tawakal sebenarnya? Nah, menarik nih. Dia tawakal itu apakah tidak ada pilihan? Iya. Iya gitu. Ketika seorang wanita ya yang dia itu mengadu kepada Rasul, ya Rasulullah, inni usra'u wa inni atakasyaf. Aku punya penyakit epilepsi. Dan kalau aku sakit ini terbuka aurat. Maka Nabi pada saat itu mengatakan in syi'ti sobarti walakil jannah. Kalau kau mau sabar aja. Ini layastarkun, jangan berobat. Tapi ridho salatnya. Jadi dia sakit, tidak berobat, dia tidak ridho, maka dia terbunuh oleh rasa sakit. Nah, Nabi mengatakan in syi'ti sabarti walakil jannah. Kalau kau mau sabar aja. Ridho dengan penyakitmu, terima dalam hidupmu, bawa ke makam. Yang kedua,
Wa in syi'ti fad'ullaha ayyuwafiqi. Kalau kau mau, aku doakan sekarang untuk kesembuhan. Maka orang akan memilih yang mana? Satu dan dua. Kalau saya mungkin pilih yang kedua kali Pak Kiai. Bisa jadi para pemirsa mencerminkan levelnya ya. Level gitu ya. Levelnya. Orang juga akan berpikir. Karena mungkin Kan kalau mau sebuah kebaikan sehat dulu Pak Ustadz. Iya. Sehat, banyak uang, bisa haji, bisa umroh, bisa bangun kadang-kadang masjid, kita mikirnya bangun begitu, Pak Kiai, pesantren. betul. Itu kan bisa. Padahal kan wanita ini tahu kalau dia nggak sembuh, dia kaya, cantik, dia nggak akan ada yang mau melamar. Rasul tahu nggak sih sebenarnya? Tahu. Dan di luar nalar kita, wanita itu mengatakan, sabar tuh ya Rasulullah. Aku pilih jadi orang yang sabar. Kemudian ketika dia mau pulang, dia balik lagi. Walakin ya Rasulullah, fad'ullaha alla atakasyaf. Tolong doakan kepada Allah agar supaya auratku tidak terbuka. Jadi lebih mahal. Itu, Masya Allah. Lebih mahal auratnya yang dia pikirkan ketimbang kesembuhannya. Ihtazal aras, goncang arasnya Allah ketika wanita itu mengharapkan supaya tidak terbuka. Ya Jibril, kau turun, sampaikan kepada Muhammad, kasih tahu wanita itu. Aku sudah perintahkan kepada angin, kalau dia bluding untuk memegang ujung bajunya agar tidak tersingkap. Allah ya Rabb. Masya Allah, luar biasa ya ceritanya ya. Ya artinya sebenarnya pilihan itu ada di kita. Iya kan Pak Kiai ya. Tapi maksudnya di level apa kita mau menjadi gitu ya. Bahasanya gitu ya Pak Kiai ya. Ini tamparan sih sebenarnya. PR-nya masih banyak, masih luar biasa Pak Kiai. Sebagai closing, terakhir aja. Jadi terkait tauhid dan tawakal itu, apa yang perlu kita camkan, apa yang perlu kita ingat kembali, implementasikan sehari-hari? Seperti apa? Ya, ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, maka kita interpretasikan lebih luas. Tiada Tuhan selain Allah, tidak ada yang memberi kecuali Allah, tidak ada yang menjaga selain Allah, tidak illallah. Sehingga dalam zikir la illallah itu pada saat dia mau mengatakan tidak ada kecuali Allah, maka nanti akan membuahkan pola tawakal. Enggak anak kecil saja itu tawakalnya level 2 loh. Enggak mau dia dikasih mamanya yang mobilnya mewah. Nangis dia, maunya yang mamanya yang itu juga. Itu sebenarnya kita sudah dicerdaskan sama anak kita. Kenapa kalah sama anak kita? Begitu dia yakinnya dengan orang tuanya. Betul. Aduh, ini jadi bahan renungan ya. Masya Allah. Kita PR-nya masih banyak ya. Bagaimana membaguskan tauhid supaya nanti buahnya itu, salah satunya tawakal ini, bisa menjadi penyempurna ya, insya Allah ya Pak Kiai, ibadah kita ya, Masya Allah. Pak Kiai, terima kasih ilmunya ini, Masya Allah, sangat bermanfaat. Mudah-mudahan kita bisa belajar banyak, kita bisa mengamalkan sehari-hari. Jazakallah khair, Pak Kiai, terima kasih. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini dalam program Gapai Kemuliaan, semoga tausiah kali ini bisa menambah hasanah ilmu agama kita, menjadikannya bermanfaat, dan yang paling utama, menambah ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Saya Meladia Rahma dan juga Kiai Haji Haris Akam pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.